semuanya, ketemu lagi di Nukes, podcastnya NU Online Banyuwangi barengan saya Mediana Isfandari. Hari ini langsung aja spesial karena saya kedatangan teman ngobrol. Saya lihat dulu contekannya. Ada Dr. Muhammad Riza Muzaki. Ini dari RSNU Banyuwangi. Harusnya kita itu kedatangan Dokter Ika, tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi digantikan oleh Dr. Riza. Beliau adalah Ketua Satgas COVID-19 RSNU Banyuwangi. Langsung. Betul. Selamat malam. Selamat malam, dokter. Biasa saya nyapa dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Apa kabar? Alhamdulillah. Capek kayaknya. Alhamdulillah capek. Kalau di acara-acara lain dokter ya bakal nanya kesibukannya apa nih gitu kan biasanya. Iya. Kalau saya nggak, beda. Tadi sebelum kesini ngapain? Sama aja deh kayaknya. Jadi perlu diketahui bahwa di setiap Sobodeso itu ternyata RSNU hadir ya dokter. RSNU ya? hadir, ya. Gimana nggak capek? Ya itulah. Tapi mau nggak mau ya harus ikut ya. Harus ikut ya. Jadi tapi hari ini tadi nggak ada Sobodeso ya? Nah, hari ini saya sudah sampai ke lokasi. Saya telepon panitianya Sobodeso. Jauh, 2 hari 2 malam perjalanan saya itu. Waduh, dari mana? Jalan kaki apa gimana? Ternyata sampai lokasi di cancel. Sakitnya di mana dokter? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baik-baik Dokter aja. Riza, Iya. jadi memang kalau setiap Sobodeso dari RSNU Dokter Riza atau ada yang lain atau bergantian? Bergantian. Karena kami di Rumah Sakit NU tim Humas ada banyak di sana, ada 6 dokter, ada perawatnya sekitar kurang lebih 10 sampai 15. Jadi bergiliran antara mereka ini. Tapi memang lebih sering saya. Lebih sering kelihatan sih ya guys ya, muka-muka lelah ya tuh. Tadi saya lupa nanya ketika briefing, Dokter Riza ini spesialisnya apa? Oh, saya masih dokter umum. Dokter umum. Ya, rencana sih mau sekolah. Ya. Sekolah lagi. Okay. Tolong didoakan. Iya. Amin guys. Kalau bisa dikasih uang juga buat sekolah. Itu yang berat ya kayaknya. Nah, soalnya pertanyaan saya selanjutnya kalau ini saya siapkan itu sebenarnya untuk Dokter Ika. Tapi karena tadi ketika hamin berapa jam gitu dikabarin Dokter Ikanya berhalangan gitu. Yeah, pertanyaan kedua itu saya tanyakan soal gelar di belakang nama beliau yang tidak umum. Beliau itu kan gelarnya ada MMRS, DIPL, apa sih? Mas gimana sih itu? CIBTAC gitu. Diploma Ciptak. Saya kurang tahu juga ya kepanjangannya. Tapi kalau diploma Ciptak itu memang pendidikan terkait dengan kecantikan, perawatan kulit. Itu di diploma Ciptak. Kalau MMRS-nya itu lulusan S2 dari dari Magister Rumah Sakit. Oke ya, gitu. Jurusannya begitu. Iya sih, itu sedikit gitu ya. Tapi kalau Dokter Riza sendiri masih belum umum ya. Iya. Dokter umum. Semoga lebih panjang nanti. Nanti lebih panjang. Oke. Dokter, ini kita sudah di bulan September 2020, luar biasa ya. Luar biasa. Berat gitu ya kayaknya. Iya, betul. Nah, di akhir tahun 2019, bulan Desember itu kan ini nih udah mulai desas-desusnya di Wuhan sana di Cina. Ada satu virus yang mewabah gitu di sana gitu. Dari endemi jadi pandemi gitu kan ya kalau tidak salah. Gitu. Dari satu kota jadi satu negara, satu Cina gitu. Satu Tiongkok, di Tiongkok. Kemudian jadi hampir satu negara nih. Indonesia juga nggak luput dari serangan gitu ya dari pandemi COVID-19. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah apa sih corona ini? Kenapa dia jahat banget gitu dokter? Virus apa gitu loh? Makhluk apa ya? Makhluk apa gitu loh? Makhluk apa ini? Makhluk apa ini? Jahat banget. Baik, ya seingat saya memang begini, pelaporan dari saya kurang tahu ya dari dinas kesehatannya Cina atau apa atau dokter salah satu dokter di sana. Dokter kayaknya salah satu dokter ya. Di bulan Desember, akhir Desember 2019 itu melaporkan banyaknya gejala pneumonia itu semacam infeksi saluran pernafasan akut.
batuk pilek, demam yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian ada peningkatan cukup tinggi kasus itu di Wuhan sana. Cuman dokter-dokter di sana belum tahu ini kok dicek ini kok enggak ketemu, dicek ini kok enggak ketemu, penyebabnya apa. Nah, dicurigai adalah sebuah virus. Oke, virus baru. Virus baru. Memang family ini, keluarga dari virus ini sebelumnya memang sudah ada. Ini virus dari keluarga yang sama, cuman dia baru lahir mungkin begitu ya istilahnya ya. Anak baru lah ya. Anak baru lah. Oke. Lalu di awal kita masih santai sih negara kita waktu itu. Iyalah. Masih santai kita. Baru di awal Februari kalau tidak salah Maret ya. Maret. Gitu. Maret ya baru ada pertama kasus di Indonesia, terus berita di mana-mana akhirnya ini ya kemungkinan akan sampai ke Banyuwangi juga. Sudah sampai. Dan akhirnya sampai bulan ini kita bisa melihat sendiri. Betul. Virus itu. Ya, virus itu sebenarnya apa sih virus ini? Iya. Jadi kita mengetahui ya makhluk hidup itu memang banyak macamnya. Ada mamalia, ada hewan melata dan lain sebagainya, tapi itu bentuk yang sempurna. Ada mikroorganisme namanya Mbak. Mikroorganisme itu termasuk jamur-jamuran, ada bakteri. Kita menyebutnya sih kuman kebanyakan. Ada kuman nih. Jadi sebenarnya itu ada di kuman itu ada banyak, ada jamur, ada bakteri, ada virus. Nah, kalau bakteri kita tahu kalau bakteri itu memang masih lengkap ya, dia ada selnya, ada inti selnya, ada membran selnya, dia bisa bereproduksi sendiri. Dikatakan makhluk hidup dia sudah bisa. Tapi virus ini aneh, virus ini masuk makhluk hidup itu enggak, masuk benda mati juga enggak. Ini gimana nih statusnya nih? Nggak jelas nih. Ya, ini kalau para peneliti menyebutnya sih makhluk transisi. Transisi dari benda mati ke makhluk hidup. Dia enggak bisa bereproduksi, itu enggak bisa. Bereplikasi bisa. Replikasi itu membutuhkan inang juga. Jadi kalau sel dia bisa membelah diri dari satu meiosis, mitosis itu jadi banyak. Tapi kalau virus dia butuh alat yang untuk mereplikasi struktur gennya dia untuk memperbanyak. Sederhananya gini, berarti corona ini virus yang butuh tempat gitu untuk hidup. Butuh tempat untuk hidup, butuh tempat untuk memperbanyak diri. Tempatnya di tubuh kita. Dia bisa menyerang sih hewan juga bisa, manusia juga bisa. Beberapa kasus sebelumnya ada MERS, medical illness, itu respiratory syndrome, ada SARS juga. Kalau kita tahu MERS itu kan dari unta kalau tidak salah ya. Itu Arab sana kan? Di Arab sana, di Timur Tengah. Dia menginfeksi manusia bisa, manusia menginfeksi hewan juga bisa. Nah, membutuhkan sel untuk si virus ini membutuhkan sel untuk memfotokopi lah. Si virus punya ini nih, punya kertasnya. Nah, cuman butuh alat fotokopinya yang dia nggak punya. Butuh mesinnya, mesin fotokopinya. Nah, itu ada di inangnya itu di tadi. Inangnya. Nah, ukurannya sangat kecil dia. Iya. Gimana ya? Kalau enggak salah saya baca ukurannya sekitar 60 sampai 140 nanometer. Nanometer itu 10 pangkat min 9, berarti berapa saya ya? Langsung pusing. 10 berarti pangkat min 9 meter. Cilik banget lah. Cilik banget lah ya. Ini anak nih kecil gitu, tapi cabai rawit gitu. Kecil-kecil cabai rawit. Gini Dok, kita udah paham lah ini bahwa virus ini merupakan virus yang butuh tempat gitu untuk bisa memfotokopi dirinya gitu, dan tempatnya adalah tubuh kita. Kondisi terburuk apa dari seseorang terkena virus ini gitu, yang terkena virus ini, gitu yang ya. terinfeksi. Jadi virus ini masuk
dia melalui mukosa. Mukosa itu bibir ini mukosa. Kalau mata itu juga mukosa. Kalau yang di luar ini namanya epitel, dia lebih tebal. Kalau mukosa lebih tipis. Itulah kenapa kita dilarang untuk sering-sering pegang hidung, mata, betul. Area muka lah ya. Area wajah. Oke. Di awal gejalanya bila si virus si COVID ini sebenarnya kalau nempel di tangan dia nggak akan bisa menginfeksi tangan kita. Misalkan di tangan gini ya. Dia kan lama-lama juga akan mati karena dia nggak bisa nggak punya reseptornya, nggak di situ, nyantolnya si virus tidak di situ. Tapi ketika kita mengusap wajah atau hidung, nah di situ masuknya si virus di situ. Lalu ini kayak keluar masuknya virus ya? Ya, karena mukosa lebih tipis pasti. Terus gejala apa yang awal muncul? Yang jelas awal muncul ya gejala pernafasan. Yang biasanya terinfeksi. Kadang kondisi umum secara general ya, infeksi itu ada gejala demam, nyeri-nyeri, terus batuk bila mulai keluar gejala pernapasannya, sampai kondisi terburuk. Kondisi terburuknya yang jelas bisa gagal nafas. Karena ketika virus itu masuk ke saluran pernapasan kita, ada bronkus, ada alveolus, ada alveoli. Nah, di situ tubuh meresponnya dengan cara mengeluarkan sekret itu semacam cairan untuk menjebak si benda asing yang masuk. Nah, lalu dikeluarkan bisa melalui mekanisme batuk, bisa melalui mekanisme bersin. Nah, tapi dampaknya bila sekretnya terlalu banyak, aktivitas bernafas kita juga akan terhambat, terganggu. Nah, suatu titik dia akan benar-benar menutupi saluran nafas kita. Nah, itu yang disebut namanya gagal nafas. Kita nggak bisa nafas. Biasanya kondisi seperti itu pasien sudah tidak sadar sih, sudah koma, sudah tidak sadar. Tapi tanda-tanda vital masih jalan, jantung masih berdetak. Kemudian pernafasan bisa 1-2, kita harus membantu pakai ventilator kalau kondisi seperti itu. Kondisi yang sering kita temukan adalah pasien itu pakai ventilator untuk membantu bernafas. Kita bantu secara manual dia bernafas. Nah, yang paling ini itu menurut saya kondisi terburuk dari infeksi COVID-19 itu bisa gagal nafas. Gagal nikah juga? Tentunya kalau belum nikah ya. Belum nikah terus gagal nafas, gagal nikah. Gagal nikah lagi, aduh. Oke, karena memang kan ada banyak kasus gitu ya, orang tanpa gejala dokter yang terinfeksi tanpa merasakan gejala-gejala terlebih dahulu nih. Tiba-tiba ketika di tes hasilnya positif aja. Loh, saya sehat gitu, nggak merasakan apa-apa gitu. Betul. Tapi ada juga yang sekarang panas sedikit udah parno gitu ya. Batuk sedikit udah diliatin orang. Waduh, dia batuk nih guys gitu. Kita agak parno gitu. Memang juga ada juga gejala-gejala yang tidak ditunjukkan sama orang tanpa gejala ya kita menyebutnya. Orang tanpa gejala. Memang begini. Itu sih pengaruhnya karena status imunologis seseorang itu beda-beda. Terkait umur juga, perbedaan umur yang masih remaja biasanya imunnya, daya tahan tubuh masih bagus. Nah, pada orang seperti itu ya virus masuk aja, cuman karena daya tahan tubuhnya bagus, dia bisa melawan si virus ini. Beda lagi urusannya kalau sama orang yang sudah di atas 50 tahun, sudah lansia. Nah, dia daya tahan tubuh sudah mulai menurun pada kondisi-kondisi dia punya penyakit penyerta kencing manis, darah tinggi, lalu punya sakit jantung. Nah, kondisi seperti itu akan mempermudah si virus untuk menyerang si tubuh si pasien itu tadi. Karena imunnya juga tidak kebal gitu. Tidak kebal. Imunnya begini, status imunologisnya rendah. Ada istilah begitu juga di dunia kesehatan itu. Kondisi-kondisi tertentu.
Ya, kenapa kok ada OTG mungkin begitu OTG. ya. Saya ngertinya OTG yang di HP itu aja ini guys, ya kan OTG. Terus ternyata di tengah pandemi ini juga muncul yang namanya ODR, orang dengan risiko, kemudian OTG, orang tanpa gejala. Betul, gitu. betul. Iya. Berarti tadi yang orang tanpa gejala itu ketika imunnya kuat, terus kemudian dimasuki oleh virus corona ini, bukan berarti virus yang ada di dalam ini bisa mati atau gimana, dokter? Masuk bisa sih, masuk, ya, tapi masuk ke tubuh. Ada sistem pertahanan tubuh di tubuh kita, namanya imun ya. Di awal mungkin dia akan ada beberapa memang nggak ada gejalanya, belas tidak ada, sama sekali tidak ada gejalanya. Nah, sebelum virus masuk, kita memang belum punya yang namanya, jadi antibodi itu bermacam-macam. Setiap virus tubuh akan membentuk antibodi berbeda karena bentuk virus berbeda, proteinnya setiap virus itu berbeda. Nah, antibodinya juga akan berbeda. Awal masuk kita belum punya ini antibodi. Ketika si virus masuk, dia akan tubuh akan membentuk antibodi IgM, IgG itu yang fungsinya untuk melawan si virus. Jadi memang kalau imunnya kita lemah, ini tidak bisa keluar ini daya tahan tubuhnya ini, tidak bisa melawan untuk membunuh si virus. Gini dok, kalau kita misalkan kena flu gitu ya, kita batuk, pilek gitu, bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Gitu kan? Kalau corona ini seperti apa? Sama juga. Sama. Corona itu self-limiting disease, penyakit yang akan sembuh sendiri seperti flu-flu yang pada umumnya. Nah, kapan dia akan sembuh? Setelah dia punya imun tadi, punya daya tahan tubuh yang keluar tadi itu. Nah, kadang beberapa orang yang daya tahan tubuhnya lemah nggak bisa keluar, kayak HIV itu biasanya itu dia mudah sekali terserang virus karena daya tahan tubuhnya yang lemah. Akhirnya AIDS ya. Akhirnya AIDS. Oke. Lumayan sih bisa kita cerna dengan baik gitu. Terus kemudian selanjutnya kita bahas virus corona ini atau COVID-19 ini di Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi sendiri, saya lupa ya kapan pastinya dokter. Cuman waktu itu viral story-nya Pak Anas nih, dibagikan besok anak-anak sekolah di rumah gitu. Itu tanggal berapa ya, 16 Maret kalau nggak salah ya. Itulah pokoknya Maret lah, bulan Maret gitu. Story itu viral gitu. Waktu itu belum ada kasus kayaknya, belum ada kasus positif atau berapa. Dari 1 digit ke 2 digit, sekarang 3 digit. Luar biasa. Kalau itu kejam. Rekening di ATM sih it's okay gitu ya. Ini kasus positif COVID-19 gitu. Virus yang kita semuanya was-was gitulah, takut kena. Betul. Gitu. Dan sekarang nyata di Banyuwangi sudah ada. Nah, Mei juga ingin membagikan satu berita dulu dokter. Ini dari tim pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Ibu Dewi Nur Aisyah, mengungkapkan bahwa Kabupaten Banyuwangi ini mencatat kenaikan kasus tertinggi selama sepekan terakhir. Ini berita kemarin ya. 3 September gitu. Beliau menuturkan bahwa kabupaten kita ini mencatatkan lonjakan kasus yang tinggi. Karena klaster baru juga. Kemudian kalau dicatat di sini tanggal 17 sampai 23 Agustus di rentang itu 2020 Banyuwangi mencatat 89 kasus baru. Tapi besoknya 24 sampai 30 Agustus jadi 584 kasusnya. Ini kan lonjakan ini kan tentunya mendorong semua pihak untuk waspada kan ya dokter ya. Betul, ya. Sebenarnya kenapa sih menurut dokter Riza ini kenapa virus corona ini bisa menular cepat banget begitu ya. Apakah karena suatu wilayah tertutup, kemudian ada kegiatan manusia yang di ruangan tertutup itu dalam waktu yang lama atau seperti apa gitu? Kok bisa cepat banget gitu? Nah, iya betul. Memang yang perlu kita waspadai dari coronavirus ini karena penularannya yang begitu cepat. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa kok virus ini dikatakan bahaya sama gugus tugas itu karena penularannya yang cepat. Nah, kenapa sih bisa menular dengan cepat? Iya. Karena
penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, karena kita akan setiap hari bernafas. Iya sih. Dan selama masih ada orang bernafas, iya sih ya. tentunya disertai dengan batuk ya. Oke, jadi virus itu ada di saluran nafas yang yang mengidap terinfeksi COVID. Lalu bagaimana dia menularkan? Dia menularkan lewat percikan droplet. Yang kita kenal droplet. Mungkin awam ini nggak paham droplet. Kyopo dokter. Mungkin gitu. nanti gini, kalau mau pengen tahu droplet itu kita bisa eksperimen sendiri sih di rumah ya. Nah, gini enaknya. Gimana, nah ada lighting atau ada lampu yang bisa nyorot. Bisa nggak? Bisa nyorot dari belakang atau di samping yang cemlorot ya lampunya. Yang mana? Bisa dibantu? Nah, tapi nggak usah dipraktekin. Bahaya juga nanti ya. Enggak, kayaknya mau ngerjain Wafa doang deh dokter Riza nih. Gimana dok? Dia ada lampu di sebelah sini nih. Kemudian kita shoot dari sebelah kiri saya. Nah, lalu saya bersin. Oke. Itu kan keluar percikan waktu bersin atau batuk. Terus, nah, itu kan akan keluar percikan air di situ, tetesan air itu ya. Nah, itu namanya droplet. Oke. Nah, ukurannya bermacam-macam. Ada yang berukuran 5 mikro sampai 10 mikro. Berarti mikro itu bawahnya mili ya, sekitar setengah milian atau mili dipecah jadi 5, jadi 2. Nah, ukurannya segitulah. Ini mudah sekali dia terlontar dari seorang yang batuk. Nah, bisa sampai jarak 2 meter. Jauh banget. Jadi saya batuk di sini bisa sampai 2 meter ke sana itu. Nah, di situ mengandung virus bila si yang batuk itu terinfeksi COVID-19. Jumlahnya bisa miliaran di situ dalam satu droplet. Dalam satu droplet yang kecil itu? Banyak sekali. Karena ukurannya kan sangat kecil ya. Oh iya. Jadi satu tetes ya bisa miliaran. Tertularnya bisa lewat situ. Dropletnya. Nah, kemudian kenapa kita waktu awal itu disarankan berjarak 2 meter? Karena menurut penelitian dia bisa melontarkan si droplet ini sampai 2 meter. Alasannya di situ. Ada alasannya ternyata ya. Di balik WHO ini gencar banget jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu ada alasannya. Oke. Nanti kita bahas lebih rinci. Lalu apa tadi ruangan yang tertutup? Mungkin bisa jadi. Jadi memang begini, ada penularan secara aerosol penularan secara transmisi udara kayak gini nih, transmisi udara. Hanya saja penularan itu dalam kondisi tertentu. Pada umumnya penularannya lewat droplet tadi itu yang keluar dari batuk atau bersin. Kalau yang bertebaran di udara ini biasanya itu di ruangan perawatan. Ini yang jelas di fasilitas kesehatan. Kalau penularannya aerosol itu ya, ada tindakan di rumah sakit itu namanya endotrakeal, masang intubasi. Intubasi itu ketika orang nggak sadar, nggak bisa nafas, kan kita harus masang selang tuh, yang lewat mulut. Saya tuh sering nonton drama Korea yang dokter, saya jadi hafal loh itu. Kalau gagal jantung apa penanganannya, jadi dokter saya dari drama Korea. Iya, saya tahu. Nah, itu namanya intubasi. Iya, intubasi. Nah, intubasi itu kan membuka saluran nafas, kemudian kita memberikan aliran O2 yang kayak dicongkel itu. Nah, betul. Oke. Nah, tindakan seperti itu, intubasi, terus nebulizer itu biasanya penguapan kalau kita ada pasien sesek. Nah, itu kan ada yang diuap tuh, dihirup uapnya. Tindakan-tindakan itu akan menyebabkan si virus ini berterbangan. Nah, berterbangan bukan karena droplet ya, karena tindakan medis. Karena tindakan medis. Tindakan medis, kebanyakan begitu. Jadi transmisi udara, penularan secara aerosol itu kalau di luar rumah sakit atau fasilitas kesehatan sepertinya jarang atau mungkin nggak ada, karena butuh tindakan medis untuk bisa menjadi aerosol tadi itu. Itu sebabnya kita tahu tenaga medis itu pakainya APD lengkap. APD-nya harus lengkap karena
kita bisa masuk di sini. Iya. Saya membayangkan bagaimana tersiksanya petugas kesehatan udah pakai kayak pasti kayak jas gitu, hazmat ya, hazmat. Pakai masker terus ditutup lagi. Aduh, nggak enak. Itu kalau dibuka kan berarti tidak bisa dipakai ya itu tadi? Dibuang kan satu langsung kali, gitu. Ya, satu kali pakai itu. Oke, resikonya luar biasa ya tenaga medis. Per tanggal 1 kalau nggak salah 1 September ya dokter ini duka sih 100 dokter tercatat meninggal dunia. 100 dokter meninggal. 1 September itu kita kemarin berduka cita semua dokter-dokter yang di Indonesia ini. Buat kalian ya masih bandel, kalau bayangin kalau misalnya saudaranya ada yang dokter terus kemudian kena ini kan ngeri ya teman-teman, ngeri gitu. Jadi itu tadi ya alasannya kenapa kok bisa menularnya tuh cepat banget. Cepat gitu. Banget karena dropletnya tadi. Droplet tadi. Gampang banget kan nularin. Gampang banget. Droplet itu keluar nempel bersin, nempel di sini. Nah, kita kepegang terus nanti kita nggak bisa ngontrol sih. Nggak megang hidung, nggak megang mulut, nggak bisa ya. Ini itu tadi saya udah berapa kali pegang hidung di bawah alam sadar masalahnya itu. Tapi sebenarnya dokter, pandemi ini mengajarkan kita untuk pola hidup yang berubah ya. Berlaku bersih dan sehat. Benar. Betul. Protokol kesehatan kemana-mana pakai masker. Sekarang tuh kalau pakai masker udah kayak pakai helm. Saya kalau keluar maskernya ketinggalan, balik saya atau beli masker gitu. Ya, karena nggak bisa masuk toko nanti kalau nggak pakai masker. Oh iya. Saya nggak boleh masuk, Mbak. Saya mau beli masker loh. Oh iya silakan gitu. Oke. Semuanya ada alasan klinisnya ternyata. Tadi saya baru tahu juga. Akhirnya kenapa tenaga medis itu di rumah sakit pakai APD sedemikian rupa gitu. Tertutup full ya. Nah, di awal-awal juga kita tuh diimbau untuk karantina 14 hari, 2 minggu. Ini juga apakah ada alasan klinisnya? Baik. Jadi begini, itu alasan kenapa 14 hari itu ya? 14 hari itu alasannya begini. Ada yang namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu definisinya begini, dia si virus ini sudah masuk nih, ya. Kita sudah terinfeksi, cuman gejalanya tidak nampak, gejalanya belum ada. Nah, dalam gejala belum ada ini, kita sudah terinfeksi ini sebenarnya, tapi gejalanya belum ada. Mungkin karena jumlah virusnya masih sedikit, atau dia masih bereplikasi, perlu berapa banyak virus untuk menimbulkan gejala. Nah, namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu seseorang sudah terinfeksi tapi belum menunjukkan gejala. Rata-rata masa inkubasi 5 sampai 6 hari. Oke. Jadi dari awal terpapar virus 5 sampai 6 hari ke depan baru dia demam, baru dia batuk pilek, baru dia nyeri tenggorok, bahkan sampai sesak. Nah, bahkan yang studi yang diambil dari Wuhan sana itu mencatat paling lama 14 hari masa inkubasi itu setelah awal dia kontak dengan orang yang terpapar. Ya. Dari situlah masa inkubasi inilah menjadi dasar kenapa kita harus isolasi mandiri atau karantina ya waktu itu ya, karantina selama 2 minggu. Dalam masa karantina itu bila muncul gejala, nah baru itu akan ditindak lanjut diperiksa lebih lanjut. Nah, 14 hari bebas tanpa gejala, insya Allah tidak apa-apa. Nah, alasannya 14 hari karena itu masa inkubasi. Rata-rata sih 5 sampai 6 hari lah. Cuman ada yang studi yang tercatat sampai bertahan bahkan 14 hari masa inkubasi. Sampai 14 hari. Nah, itu jadi dasar. Yang paling lama lah ya. Paling lama dia nggak muncul gejalanya. Baru muncul. Makanya kan waktu itu 14 hari udah di rumah saja gitu kan, di rumah saja. Tapi ternyata setelah 14 hari lonjakan kasus, waduh 14 kali berapa kali tuh? Udah 14 kali berapa ini gitu kan. Tapi juga selama karantina itu di rumah kita juga nggak hanya rebahan kan dok, nggak hanya rebahan nonton film gitu kan, ada inilah kegiatan-kegiatan untuk menunjang imun gitu. Nah kemarin itu juga sempat rame Dokter Riza bahwa mengkonsumsi jamu nih, ini kan ada pandangan yang agak keliru gitu ya. Kalau kita banyak
temulawak, kunir asem gitu-gitu bisa membunuh virus. Membunuh loh statementnya, bukan menambah kekebalan imun gitu kan. Ini agak membunuh ya. Misleading lah ini, membunuh virus. Waduh. Itu harus diluruskan gitu. Baik, selama ini kalau berhubungan dengan virus, kita penyakit-penyakit yang penyebabnya virus, ada beberapa virus memang sudah ada obatnya. Cacar itu ada obatnya, antivirusnya ada. Obatnya ini maksudnya vaksin itu bukan sih dokter? Bukan bukan, ada beda antiviral namanya. Okay. Nah, kalau banyak virus yang nggak ada obatnya, HIV contohnya? Ya, nggak ada obatnya. Dia butuh, HIV ini lebih kompleks lagi ya. Tapi kalau virus yang lain, kita butuh yang namanya vaksin. Vaksin itu apa sih? Vaksin itu virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan kemudian disuntikkan ke orang yang mau vaksin dengan tujuan itu si tubuh mengeluarkan antibodi, mengeluarkan kekebalan itu. Jadi bukan obat berarti yang membunuh kan si antibodi, bukan si vaksin tadi itu. Pada intinya si vaksin isinya ya virus itu, cuman dia yang sudah dilemahkan. Kalau obat-obat untuk membunuh virus khususnya yang virus corona ini belum ada. Setahu saya sih belum ada publikasi yang mengatakan ini obat yang efektif untuk membunuh virus. Vaksin pun masih di tahap uji coba toh ya, yang kita tahu ini. Jadi kalau jamu terus temulawak kunir asem saya nggak bisa berkomentar sih. Cuman sejauh ini dari dunia medis belum mengeluarkan kesimpulan atau mengeluarkan statement sudah menemukan obat, belum ada. Ya kalau jamu-jamuan itu dikonsumsi untuk bikin sehat badan kita mungkin sih begitu gitu ya. Kalau membunuh si virus kayaknya enggak deh. Minum ngopi Binomar gitu kan ya teman-teman. Yang jelas yang membunuh ya ini alkohol itu. Alkohol bisa membunuh si virus. Oh ya, virus ini bisa mati kok kalau kena UV, sinar UV. Corona ini? Iya. Dia cara mematikannya UV itu kan merubah struktur gennya si virus. Akhirnya waktu dia mengcopy ya gennya keliru, dia enggak akan jadi virus. Oh gitu. UV jadi UV itu fungsinya begitu. Lalu kena panas dia juga akan mati. Itu sebabnya kita suruh berjemur ya. Ya. Iya nggak sih dokter? Ada imbauan berjemur juga bisa di matahari di atas jam 10 kalau nggak salah. Lalu alkohol tadi ya, alkohol itu bisa membunuh virus hampir 90% terbunuh. Terus sabun yang dia bisa memecah lipid lemak. Dia kan selubungnya protein dan lemak di situ. Kalau kena sabun dia akan pecah itu. Badannya, membrannya. Makanya kita disarankan sering cuci pakai sabun karena dia bisa merusak kapsulnya si virus itu. Alkohol bisa, sabun bisa, UV bisa, sinar matahari juga bisa membunuh. Ada alasan klinisnya, makanya kita disuruh rajin-rajin cuci tangan pakai air yang mengalir sama pakai sabun juga, gitu kan. Kalau minum sabun tapi jangan ya. Jangan dong, bisa almarhum nanti kalian. Almarhumnya karena apa? Karena minum sabun, bukan karena COVID-19. Oke, kemudian jadi tadi ada alasan klinis sebenarnya dibalik kita harus isolasi 14 hari karena masa inkubasi. Betul, ya. Kemudian dokter, bagaimana sebenarnya virus corona ini bertahan di luar tubuh manusia yang notabene bukan inangnya gitu lah ya. Bukan inangnya yang mati gitu ya. Apakah benar nggak sih ada durasi tertentu corona ini mati gitu kalau di permukaan benda atau di mana gitu? Yang memang, bukan benda hidup gitu ya, bukan makhluk hidup gitu. Ya, memang benda mati ya. Iya, benda mati. Ada studi juga itu. Yang dilakukan nggak tahu saya yang melakukan, tapi ada publikasinya memang bermacam-macam. Dia memang harus bertahan kalau dia ada sel inangnya, bisa memproduksi, bisa memperbanyak diri. Tapi kalau di benda mati dia bertahan, tapi dia tidak bisa memperbanyak diri, hanya bertahan saja, hanya beberapa hitungan jam, ada bahkan yang hari. Contohnya di kertas juga
dia bisa bertahan kalau menurut si ini ya publikasinya ya bisa sampai 3-4 hari. Lalu di semacam aluminium seperti ini dia bisa bertahan 2-8 jam. Di besi lebih lama lagi. Saya kurang tahu kenapa kok di sini lebih di besi lebih lama atau di sini lebih lebih pendek. Mungkin permukaannya mungkin ya, permukaan dari benda yang ditempelinya itu yang menjadi perbedaan bertahannya. Lalu di kaca bisa 4 hari, kemudian di plastik sampai 5 hari. Nggak ada yang 1 menit aja gitu dong? Durasinya 1 menit aja, 1 detik gitu. Ya dikasih alkohol itu. Oh iya, nah makanya kan ada imbauannya untuk disinfektan gitu kan. Hand sanitizer sih ya, kalau kita pakainya. Atau mejanya harus dilap terus gitu kan. Karena kalau di tempat saya bertugas itu setiap detik setiap ini dilap-lap gitu, sampai klimis gitu, sampai licin gitu, sampai licin mejanya. Ya bagus lah sebenarnya, bagus. Dokter boleh loh kalau mau ngopi-ngopi dulu. Ini kopi saya minum dulu lah. Iya dari Binomar. Nah santai aja sih sebenarnya. Kita tuh ngobrol soal pandemi corona kapan berakhirnya. Kalau saya tanya dokter kira-kira kapan berakhirnya? Ada nggak sih hitung-hitungannya? Misalkan ilmuwan bisa memprediksi ini kayaknya selesai 2050, aduh lama banget. Ilmuwan itu kan menghitung jumlahnya yang meningkat, menghitung pemeriksaannya, menghitung kasus konfirmasi yang positif, yang sembuh, jadi bisa memperkirakan kapan berakhir. Tapi yang jelas banyak perbedaan dari ilmuwan sini bilangnya di akhir 2020, di awal 2021. Kalau saya pribadi kapan berakhirnya? Wallahu alam. Kita nggak akan pernah tahu. Ada kurvanya sih, kurva yang dibuat saya lupa ya. Ada kurva di YouTube, boleh dibuka itu. Semakin kita mencapai puncak tertinggi infeksinya ya, semakin lebih cepat mencapai puncaknya, kita juga akan lebih cepat menyelesaikan pandemi. Yang terjadi tapi dengan kondisi kalau semakin banyak yang terinfeksi, dia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Jumlahnya kan rumah sakit sedikit. Kalau yang sakit tiba-tiba 1 juta gitu, nggak nampung rumah sakit. Itu mungkin kejadian yang di Cina itu seperti itu, karena mendadak terus sporadis ya, langsung infeksi banyak sampai bikin rumah sakit darurat toh ya, yang cuman seminggu bangun, jadi itu ya. Waduh itu Bandung Bondowoso apa gimana tuh yang bangun? Ya kan pakai bala bantuan. Betul. Nah, memang begitu. Semakin cepat kita mencapai puncak tertinggi, kita juga akan semakin cepat landai turunnya. Tapi kalau kita memperlandai ya panjang, kita nggak tahu sampai kapan. Betul, berakhir. Tapi bagusnya kalau kita menghambat kenaikan kurvanya itu, setiap yang sakit bisa ditampung di rumah sakit. Rumah sakit selalu ada ruangan yang tersedia untuk yang sakit. Kalau semua sakit saya rasa penuh rumah sakit. Penuh kewalahan ya dokter. Tapi bener loh, di awal-awal muncul berita COVID itu saya pribadi stres gitu kan. Sempat nggak mau buka-buka media sosial gitu. Sempat unfollow beberapa teman yang nyebelin gitu ya. Atau unfollow beberapa akun yang memang kayaknya ini banget anti corona gitu, nggak percaya sama COVID gitu, padahal nyata gitu kan. Agak stres di awal-awal, tapi sekarang sudah lumayan bisa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan kan dokter, ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Kalau yang kita kendalikan ya semacam yang kita mau akses berita apa gitu kan pilihannya gitu. Selanjutnya adalah saya mana dulu ya ini. Kenapa kita harus menerapkan protokol kesehatan sesederhana pakai masker, cuci tangan, jaga jarak? Tadi sebenarnya udah dibahas sedikit, tapi pingin lagi gitu. Yaitu rekomendasi dari WHO ya, itu ya. Kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat, PHBS namanya. PHBS. Sebenarnya ini sudah dari saya kuliah ini sudah ada PHBS ini. Diajarin lah ya. Sudah diajari, ada banyak poin
9 kalau nggak salah ya. Saya sudah lupa itu. Ada yang BAB harus di kakus, nggak boleh di sungai. Iya benar. Di tangan itu. Padahal enakan di sungai kayaknya langsung gitu. Nah, kenapa kita harus melakukan perilaku bersih, hidup dan sehat? Masker yang jelas ya, masker. Kalau kita dulu awal-awal sih yang sakit ya Pak, yang sakit ya? Yang sakit ya. Saya rasa sih ya kalau dua-duanya pakai masker lebih bagus, lebih minimalisir persentase penularan. Bisa hanya 5% kalau kita dua-duanya pakai masker. Kalau nggak pakai masker, jelas 95 sampai 96 akan tertular. Masker bisa menghambat penyemprotan tadi, penyemprotan droplet tadi. Jadi bukan ketika batuk malah dibuka ya maskernya ya. Oh ya keliru. Gitu. Ya harusnya ditutup ya. Tetap ditutup. Rasakan itu baunya gitu. Gimana? Iya kan harus nempel iya, gitu. Makanya kita harus ganti sebenarnya 6 sehari itu 4 kali per 6 jam. Makanya kamu jangan punya satu doang masker Mas Dan. banyak kan, ada berapa coba masker yang kalian punya? Ada berapa? 5. Oke. Dicuci kan tapi 5 enggak dicuci tapi sama aja bohong gitu. 5 yang dipakai 1. Oke, lalu cuci tangan tadi. Cuci tangan kita jelas alasannya kenapa? Karena akan merusak si kapsulnya virus itu, si sabun ini ya, sabun kalau kita cuci tangan pakai sabun, pakai alkohol itu juga bisa membunuh si virus dalam hitungan 30 detik. Terus jaga jarak. Kenapa kita harus jaga jarak? Dasarnya ya kita droplet tadi itu cipratannya bisa sampai 2 meter. Lalu yang nggak kalah penting ya kita harus sering olahraga, makan makanan bergizi guna meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kenapa harus berperilaku hidup dan bersih dan sehat ya itu sih. Ini habis ini mengubah perilaku kita juga ya dokter ya. Iya. Pasti tenaga kesehatan ini ada nanti perubahan istilahnya tatanan gitu kan. Ada tatanan kehidupan yang baru gitu yang dilalui masyarakat gitu. Yang hampir terakhir nih dokter, selama ini hampir terakhir, berarti belum gitu. Hampir terakhir adalah dokter Riza ini salah satu dokter juga di Rumah Sakit NU Banyuwangi gitu. Selama COVID ini kegiatan apa saja yang sudah dilakukan rumah sakit NU ya, rumah sakit NU. Ya, rumah sakit tetangga. Iya. Kita memang bukan rumah sakit rujukan. Waktu itu tidak ditunjuk oleh Bapak Bupati. Memang bukan rumah sakit rujukan. Jadi kita tidak menampung pasien-pasien COVID. Transisi sih ya ketika. Transisi itu gimana? Transisi itu ketika ada pasien berobat terus kita kok curiga ya, menemukan atau bahkan diperiksa kita kok condong banget ini ke COVID. Nah, kita rujuk. Nah, itu namanya transisi. Oke. Nah, lalu apa kegiatan kita waktu pandemi? Pertama dari banyak agenda PCNU kan Sobotiso yang jelas. Betul. Itu. Nah, waktu Sobotiso kita menyampaikan bahwa pentingnya PHBS tadi itu memakai masker, bahwa sekarang lagi masa pandemi, diharapkan tetap memakai masker, mencuci tangan, ya itulah. Ada nggak warga Nahdien yang ngeyel? Saya tuh capek pakai masker dokter gitu. Beberapa ada. Spill dong. Desa mana nih? Janganlah. Lalu penyemprotan sih kita penyemprotan kalau kita masih di lingkungan rumah sakit saja, nggak sampai ke desa-desa itu belum. Terus terakhir kita memberikan bantuan ke daerah yang terdampak COVID di Banyuwangi sini. Kita kasih multivitamin bareng sama Lasisnu, teman-teman Lasisnu. 2 hari 3 hari yang lalu ini ada sekitar 10.000 butir untuk teman-teman yang terinfeksi COVID. Semoga cepat segera membaik. Ya, amin. Ya, sementara sih masih itu yang rumah sakit lakukan. Nah, kita tetap berkomitmen, kita tetap juga berusaha
memutus rantai penularan COVID ini. Nggak cukup RSNU sendirian gitu kan. Iya, ini kita harus bareng-bareng. Ada sobat, iya bareng-bareng. Sendirian itu berat. Kalian nggak akan kuat. Biar saya saja. Makanya ada Sobo Desa ini juga menggandeng banyak kan. Ada LP Ma'arif, RSNU gitu. Semuanya bersinergi jadi satu untuk memutus mata rantai COVID-19. Dr. Riza hadir di sini juga sebagai syiar. Syiar. Bersyiar ya. Nanti boleh dong RSNU mungkin ada segmen khusus gitu ya. Di sini? NU Sehat gitu. Iya, kita bikin podcastnya. Oh, boleh. Boleh kan kita dijadwalkan on the spot. Di mana? Di Sobo Desa. Di rumah sakit. Oh, gitu. Studionya pindah ke sana? Nggak tahu ini bikin repot deh. Nggak kuat. Jadi mungkin nanti ada segmen NU Sehat, kita akan ngobrol topik-topik apa gitu, dokter, mental health, bisa di kesehatan mental atau tadi tuh sebenarnya ada yang titip pertanyaan ya. Tapi pertanyaannya tuh ini banget, nggak sih? Sebentar, aku nggak usah aku sebut namanya gini. Aku titip pertanyaan boleh. Sebesar apa imbas corona dalam perjodohan? Ini sih kalau tadi jadi direktur aja nggak akan bisa menjawab. Nggak akan bisa menjawab ya. Apakah mungkin Dokter Riza bisa menjawab? Gitu? Ya untungnya sih saya menikah sebelum pandemi. Yang belum menikah ini dokter, tapi sebenarnya ya selama corona ini kan jadi nggak apa-apa gitu nikah di COVID karena bisa menghemat budget, menghemat pengeluaran, cukup datang ke KUA, sah, oke, selesai gitu. Gimana? Ada nggak guys yang mau nikah di di pandemi ini? Tetap nggak berani? Nggak tahu. Ini. Oke, itu tadi dokter, terima kasih banyak. Tapi mungkin kegiatan-kegiatan RSNU atau program-programnya, program pencapaian riak sedikit lah. Baik, RSNU punya beberapa program. Yang jelas tentang pelayanan ini, pelayanan kesehatan di rumah sakit NU. Ada satu bagi warga Nahdien, bagi warga Nahdien yang bisa menunjukkan Kartanu. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, nih cukup tanda tangan dari rantingnya atau siapa MWC yang menyatakan dia warga NU. Itu dapat potongan di rumah sakit kita sebesar 35% rawat inapnya. Ini sementara sih masih rawat inap, kalau rawat jalan belum. Saya kemarin juga sempat diprotes itu, nggak bisa pakai Kartanu saya di NU. Kok nggak bisa ya, Pak? Saya takut deh. Kenapa ternyata? Ternyata rawat jalan. Oh. Kalau rawat jalan nggak bisa. Kalau rawat inap kita bisa memotong 35% itu. Jadi Anda harus nginap dulu. Silakan mencoba. Silakan. Ya ampun, harus sakit dulu berarti. Iyalah kan ini fasilitasnya rumah sakit. Gimana gitu. Mau tahu kalau nggak nyoba kan? Coba dulu. Kok enak. Program kedua, kita mengapresiasi bagi teman-teman guru yang ada di bawah lembaga Ma'arif. Di guru-guru Ma'arif ya. Guru-guru Ma'arif yang berobat menginap opname di rumah sakit NU. Kalau dia punya BPJS, ada dua macam nih, atau dia nggak punya BPJS. Kalau dia punya BPJS kelas apapun, kami akan berikan fasilitas VIP di rumah sakit. Biasanya kan di rumah sakit lain nih ya sesuai kelasnya, sesuai kelas. Bisa naik kelas satu kelas saja. Tapi untuk teman-teman Ma'arif kita berikan penghargaan lah ini untuk guru-guru, karena ini mencetak generasi bangsa. Benar, yang gajinya tidak seberapa itu, dokter. Kita berikan pelayanan yang VIP. Betul. Walaupun BPJS-nya kelas 3. Tapi kalau enggak punya BPJS cukup membayar sesuai biaya kelas 3. Kita berikan layanan VIP. Jadi paling enggak urusan kesehatan mereka agak lega gitulah ya, gitu. Udah ngajar ini nih generasi penerus kita. Oke, yang ada lagi nggak kira-kira program-programnya RSNU sejauh ini? 1, 2, sementara sih itu. Itu aja sih ya. Sambil lalu. Sekarang kita juga ada sih ini apa?
kitanan massal, kitanan ini, baksos. Cuman banyak yang pending karena ini COVID. Iya. Ini jahat banget COVID. Sebelum 2020 kita di akhir 2019 itu banyak menjadwalkan kita akan kesini tapi jangan dulu lah. Apa mau dikata gitu kan dokter ya? Nanti kita disorot juga. Disorot iya benar. Oke, terakhir tadi ketika dokter bilang sunat massal ada yang japri saya, nikah massal enggak kan? Yang japri saya tentu 3 orang ini salah satunya, siapa entahlah. Yang terakhir, kalau virus corona itu adalah manusia, apa yang akan Dokter Riza sampaikan pada virus ini? Si virus ini ya? Iya. Kalau dia manusia. Kalau dia apakah mau ditonjok? Satu mungkin yang mau saya sampaikan. Tengkar yuk. Wis, gelut yuk. Gelut yuk. Ayo gelut aja. Ayo gelut aja. Kacau nih si virus ini. Kacau banget, ini mengubah semua tatanan gitu loh, mengubah agenda dunia. Semua sektor ini. Semua sektor kena, nggak ada yang nggak kena gitu kan? Iya. Ya, itulah kita doakan Tengkar semoga yuk. Dijak ngopi Binomar iya. kayaknya ya. Dijak harusnya. ngopi, disadarkan lah. Disadarkan. Ya. Jangan menyakiti. Kowe iki ono masalah opo gitu. saja nih Iya, gitu. Ya, Kamu betul tuh ada sih, masalah betul. apa? Jangan pakai kekerasan sih. Jangan. dideketin terus tinggalin. Benar? Terima kasih Dokter Riza sudah mau bergabung dan sharing gitu ya ke teman-teman. Saya juga ini loh ya, terima kasih banget diundang ke sini. Baru pertama ini. Iya baru pertama ya. Nanti segmen-segmen selanjutnya harus nih kayaknya ada boleh endorse. lah. Ada segmen sendiri gitu. Kita jadwalkan entah sebulan sekali gitu kan. Siap. Kelamaan deh kayaknya sebulan sekali. Terima kasih dokter. Iya, oh selamat dapat bocoran. Katanya baru jadi bapak. Cowok apa cewek anaknya? Wonder Woman. Oh Wonder Woman. Cewek. Oke, cewek. Baru ya. Masa? Lahirnya 17 Agustus? Ya. Oh. Pas 17 Agustus jam kemerdekaan. 10 jam 4 pagi. Mau istri saya tahan dulu biar jam 10 biar pas proklamasi. Ya ampun. Jahatnya. Nggak kuat ya. Aduh ini sudah di luar keluar ini. Itu sih kalau secara yang tahun 45 itu Soekarno lagi meriang tuh kayaknya, lagi adem panas tuh kan, sakit kan waktu itu si Bapak Soekarno. Terima kasih Dokter Riza sudah mampir. Terima kasih juga yang sudah support acara kita Binomar, Coffee Binomar sama Anilo Confection Sidoarjo. Terima kasih dan semoga obrolan kita bisa diambil yang baik-baik gitu ya, bisa jadi tambahan ilmu juga. Dan Mei sudahi Nukes kali ini. Terima kasih, dadah.